jangan sampai kepikiran atau jangan sampai stres ya, karena apa yang ibu rasakan pasti dede bayi juga rasakan gitu. Kalau ibunya lagi seneng, dede bayi juga pasti seneng. Tapi kalau ibu lagi sedih atau stres, hal itu akan dirasakan juga oleh dede bayi. Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang lagi kurang sehat, semoga segera lekas pulih agar bisa kembali menjemput rizkinya. Amin. Oke, sekarang dalam perjalanan menuju klinik dan kebetulan masuk sore, dan ini juga lagi percobaan, makanya kenapa kameranya agak buram gitu, karena dicoba dibungkus plastik pas lagi hujan bisa nggak sih, ternyata bisa ya, ternyata gambarnya masih oke. Jadi diputuskan untuk ya udah jalan aja, coba aja, jadi kameranya dibungkus pakai plastik gitu. Oke, sebelumnya gue juga ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngikutin, yang sudah nge-like, yang sudah komen, dan juga sudah subscribe. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel ini dan sudah selalu mengikuti video-videonya. Semoga video-video ini selalu bermanfaat isinya ya, dengan segala kekurangan yang ada ya, walaupun cuma daily vlog keliling-keliling doang, ke kantor segala macam. Tapi semoga konten apa yang bisa saya berikan itu bisa menjadi nilai tambah, bisa menjadi pengetahuan buat semua teman-teman yang menonton di setiap videonya. Itu ya. Oke. Kemarin sempat heboh atau rame dengar berita terkait kasus bayi ya. Sebelumnya disclaimer dulu. Saya pribadi sebagai dokter mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, serta insya Allah dikasih tempat yang terbaik dan segera digantikan, diberikan yang lebih penggantinya. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Saya mengambil dari sisi sebagai edukator atau sebagai mengedukasi teman-teman semua tentang pentingnya antenatal care gitu, atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Untuk kasusnya sendiri ini terjadi di daerah Tasikmalaya gitu ya, dimana seorang bayi telah meninggal dunia yang diduga karena adanya malpraktik gitu dari suatu klinik bidan di daerah tersebut. Kemudian waktu persalinan sendiri, ternyata waktu lahir berat badannya rendah juga, BBLR, berat badan bayi, berat badan lahir rendah, dan ternyata memang kondisinya bayinya itu memang lahirnya tidak sesuai sama umurnya, dimana kalau bayi yang normal itu harusnya lahir di usia minimal 37 minggu. Jadi untuk tingkatannya sendiri, kalau untuk bayi-bayi yang persalinan secara preterm atau persalinan yang terjadi di bawah usia yang terjadi di antara 20 sampai 37 minggu, kurang dari 37 minggu, itu menurut WHO itu adalah bayi dengan persalinan yang prematur. Sedangkan kalau bayi yang cukup bulan biasanya itu usia kelahirannya di usia 37 minggu sampai 42 minggu, dengan berat badan bayi lahir tuh minimal 2.500 gram atau 2,5 kilo. Sedangkan kalau persalinan yang usia kehamilannya udah lebih dari 42 minggu, itu nanti dibilangnya persalinan postterm karena sudah melewati masa atermnya. Jadi emang udah waktunya harus segera dilahirkan itu, karena sudah melebihi usia kehamilannya.
Nah, ini kita bahas itu terkait sebenarnya prematur tuh apa sih gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi memang untuk bayi prematur itu ya tadi akhirnya di bawah 37 minggu dan berat badan bayi lahirnya itu rendah atau BBLR. Biasanya tuh di bawah 2,5 kg. Nah, penyebab kelahiran prematur tuh macam-macam gitu. Nggak bisa kita ketahui tapi bisa kita cegah. Salah satunya itu kayak ketuban pecah dini gitu ya. Itu bisa menyebabkan persalinan prematur karena cairan ketubannya habis di dalam, jadi harus segera dikeluarkan. Kalau enggak nanti khawatirnya bayinya bisa menghirup mekonium atau kotoran atau pup dari dedeknya sendiri, ketelan sendiri gitu di dalam kandungan, di dalam perut ibu gitu. Itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik atau fatal istilahnya. Kemudian faktor kesehatan ibu. Nah, ini juga perlu pentingnya kontrol rutin dari orang tua ke fasilitas pelayanan kesehatan rutin tiap bulannya. Nah, faktor kesehatan ibu tuh menjadi perhatian paling penting karena dikhawatirkan takutnya kalau lagi contoh riwayat darah tinggi. Sorry nih lagi nggak enak tenggorokannya, maaf ya. Ada riwayat darah tinggi, terus ada riwayat kencing manis ya, terus juga ada penyakit infeksi ya, seperti ada cairan ketuban berubah jadi warna hijau gitu ya. Kemudian juga ada kekurangan nutrisi dari ibunya gitu ya, ada riwayat pernah ada trauma, jatuh, benturan gitu ya, ada riwayat posisi bayinya yang terlilit plasenta gitu ya. Jadi banyak faktor, ada yang dari penyakit atau memang secara tidak aman kondisinya di bayinya sendiri gitu ya. Itu juga harus segera ditangani. Kemudian jadi itu ada yang faktor dari kesehatan ibu, ada faktor dari kehamilannya sendiri, juga ada faktor yang melibatkan janin itu sendiri gitu. Kemudian kelahiran prematur sendiri, ciri-cirinya itu biasanya gimana sih ciri-cirinya kalau ada prematur? Jadi kalau yang pertama tentu aja usia kehamilannya rendah gitu ya, di bawah 37 minggu. Ada keluhan nyeri pinggang, terus tiba-tiba ada kontraksi tiap 10 menit gitu. Ada kram perut, jadi kayak benar-benar orang kayak mau lahiran gejalanya. Nah, ini harus segera diperiksa. Nah, pertanyaannya kapan sih harus ke dokter gitu ya? Kalau emang udah ada keluhan-keluhan itu segeralah ke fasilitas kesehatan gitu ya, ke klinik bidan boleh, ke puskesmas boleh, atau ke rumah sakit. Nah, kemudian untuk yang harus kita lakukan adalah pertama yang harus kita jaga itu adalah nutrisi ya. Jadi ibu harus dijaga nutrisinya. Untuk para suami ya, dijaga ibunya dengan memberikan makanan yang cukup ya, vitamin tambahan seperti asam folat, kalsium, zat besi, vitamin penambah darah gitu ya. Jadi tujuannya untuk menjaga kondisi mikronutrien dalam tubuh itu tetap baik dan stabil ya, karena si dede sendiri juga akan menyerap semua makanan dan mikronutrien itu dari ibu gitu. Jadi untuk mengganti hal-hal yang sudah diambil sari-sari makanannya sama dede bayi ya harus diganti lagi gitu. Utamakan makanan-makanan yang tinggi protein gitu ya. Terus juga jangan terlalu makan yang manis-manis gitu. Jadi tetap terjaga kondisinya dan selalu menjaga kondisi HB ya, biar nggak darah rendah, biar nggak anemia gitu ya. Makanannya bisa makan tinggi protein, daging hewan ya, itu paling dianjurkan, atau buah bit ya. Kemudian juga tapi lebih rekomendasi sih daging karena HB itu benar-benar dibentuk dari hewan ya, kalau tumbuhan tidak. Kemudian juga tablet tambah darah gitu ya. Nah, untuk kontrolnya sendiri, teman-teman bisa melakukannya setiap bulan untuk pemeriksaan antenatal care, itu meliputi dari
pemeriksaan tekanan darah, kemudian juga pemeriksaan fisik ya di usia kehamilan, kemudian juga mengecek suara detak jantung, dan juga kalau misalkan ke dokter obstin atau dokter kandungan dan kebidanan akan dilakukan USG. USG bisa setiap bulan boleh, setiap 3 bulan boleh gitu ya. Nanti akan dicek tuh usia kehamilannya udah berapa, kemudian berat badannya udah mencapai berapa gitu. Ada target-targetnya. Oh, kurang nih berat badannya di bulan ini, harus ditambahin ya. Berarti harus menjaga pola makan. Nah, di sini peran ibu juga penting dan suami, karena juga harus nggak boleh stres ya. Jangan dengerin kata orang yang tidak pernah mengalami hal-hal yang kalian tidak ketahui kondisinya. Memang kondisinya, situasi semua orang berbeda-beda, tapi percayalah, nasihat dari dokter, nasihat dari tenaga kesehatan yang baik pasti akan mendukung dan mensupport kalian. Jadi jangan khawatir, yang penting kalian tetap terkontrol, terpantau, itu yang paling penting. Jadi setiap bulan akan ada perbaikan-perbaikan yang kalian lakukan untuk evaluasi kondisi dede bayi gitu. Jadi jangan langsung buru-buru stres ya, apalagi untuk kalian-kalian yang masih ibu-ibu anak pertama gitu ya. Jadi tetap semangat, jangan sampai kepikiran atau jangan sampai stres ya, karena apa yang ibu rasakan pasti dede bayi juga rasakan gitu. Kalau ibunya lagi seneng, dede bayi juga pasti seneng. Tapi kalau ibu lagi sedih atau stres, hal itu akan dirasakan juga oleh dede bayi. Jadi juga akan mempengaruhi dari tumbuh kembang si dede bayi di dalam kandungan, seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya sih seperti itu. Kalau untuk penanganannya sendiri pasti akan dilakukan beberapa penanganan, tentu aja. Persalinannya itu biasanya umumnya sesar, karena bayinya prematur gitu ya. Kemudian atau bisa juga lahir normal ya gitu. Tapi kembali lagi di situasinya, nanti dokter kandungan yang menentukan. Nah, kemudian penanganan selanjutnya itu bayi yang dengan riwayat prematur akan langsung ditaruh di inkubator. Tujuannya untuk menghangatkan si dede supaya suhu tubuhnya itu stabil ya. Karena kan kalau dede bayi yang prematur itu kondisinya nggak stabil gitu, sehingga makanya kenapa harus dilakukan bayi-bayinya ditaruh di inkubator seperti itu. Dan memang akan ditaruh di NICU, neonatal intensive care unit, atau kalau orang dewasa sih ICU gitu ya. Jadi ini ICU versi anak-anak, versi bayi gitu. Jadi akan dipantau di situ. Jadi memang jangan kaget, nggak semua orang bisa langsung masuk ke dalam situ untuk melihat anak-anaknya gitu, karena itu ruangan intensif ya. Jadi harus pemantauan secara berkala ya. Pastinya akan dijelaskan ke keluarga terkait NICU gitu ya, dan pemberian ASI-nya seperti apa pasti akan dijelaskan, karena kan nanti biasanya kalau di NICU itu ditunggunya di luar, bukan di dalam ruangan. Kemudian untuk ASI biasanya nanti akan dikasih ke perawatnya atau petugas kesehatan yang memantau kondisi dede di NICU. Jadi keluarga standby di luar. Jadi yang jelas sih intinya komunikasi ya, yang paling penting. Penjelasan itu akan dimengerti oleh keluarga pasien, dan keluarga pasien jangan selalu menganggapnya itu sebagai hal yang dibilang malpraktik gitu. Teman-teman juga harus tahu juga, harus paham juga SOP-nya seperti apa, regulasinya seperti apa, supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Jadi semua kembali lagi harus berkepala dingin, harus bisa berdiskusi, harus bisa teredukasi dengan baik. Makanya kenapa saya sendiri juga tetap konsisten untuk upload video dengan sambil nyetir motor ini, kita ngobrolin kesehatan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di sini bisa tercerahkan, bisa sedikit membantu informasi-informasinya, dan semoga teman-teman juga bisa menjaga kondisi para istri, para ibu ya, atau bahkan ibu-ibu sendiri yang nonton video ini gitu. Karena menurut saya kayaknya jarang banget ya perempuan nonton video ini, tapi percayalah, semua orang selalu ingin yang terbaik untuk ibu dalam kondisi persalinannya dan dalam kondisi kehamilannya selama 9 bulan gitu ya. Jadi jangan khawatir, pasti akan kita lakukan yang terbaik untuk kesehatan
ibu dan anaknya, seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, jadi selalu harus rutin, harus kontrol ya, minimal 3 bulan sekali ya, kalau bisa 1 bulan sekali gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memantau video ini, yang sudah inspirasi ya. Semoga videonya ya, semoga bisa memberi edukasi video ini. Walaupun dalam kondisi hujan dan banjir seperti ini, Bekasi sekali hujan langsung banjir ya. Ya semoga nggak sampai banjir-banjir amat lah. Jadi semua teman-teman masih bisa beraktivitas kayak biasa seperti itu. Ya terima kasih buat teman-teman, sekali lagi saya ucapin yang udah like, yang udah komen, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga video-video yang mendatang juga bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan tonton terus video-videonya, dukung saya terus supaya saya bisa update atau upload konten setiap harinya. Oke, gitu dulu dari saya Aldi, cabut dulu, dadah, assalamualaikum.